teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan simulasi pet vector addition untuk memahami konsep penjumlahan vektor, khususnya secara grafis. Nah, untuk pet pada bahasan vektor sendiri disajikan 4 mode yang bisa kita pilih, yaitu ada mode explore 1 dimensi, explore 2 dimensi, lab, dan juga equations. Tapi, pada pembahasan vektor untuk media Digimod vektor sendiri hanya akan fokus pada mode explore 1 dimensi dan juga mode explore 2 dimensi. Kita langsung saja, misalkan kita akan memilih explore 1 dimensi terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan awal simulasi di mana disajikan hanya satu sumbu koordinat saja, gitu ya. Sumbu bisa sumbu X yang fokus pada garis horizontal dan juga sumbu Y yang hanya fokus pada garis vertikal saja. Selain itu, di sini juga disajikan garis-garis atau kita bisa sebut sebagai grid, di mana garis-garis ini bisa kita hilangkan. Nah, dengan mengklik fitur yang seperti garis-garis ini di sebelah kotak kanan atas. Nah, bisa kita hilangkan atau kita adakan. Nah, ini bisa menjadi acuan kita saat kita akan membuat suatu vektor atau kita ingin mengoperasikan 2 atau lebih vektor seperti itu. Nah, selain itu juga di sini ada beberapa fitur lagi. Yang pertama ada fitur sum, di mana fitur sum ini gunanya untuk menampilkan hasil penjumlahan 2 vektor atau lebih. Dan juga ada values, di mana values ini merupakan fitur untuk menampilkan berapa sih besar vektor yang kita buat seperti itu, ataupun vektor resultan hasil dari pengoperasian penjumlahan vektor seperti itu. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini juga ada 3 buah vektor, di mana ada vektor A, vektor B, dan juga vektor C. Nah, kita bisa menambahkan vektor ini dengan cara menariknya. Nah, di sini kita bisa meletakkan di titik manapun ya. Nah, inilah gunanya ada grid seperti itu. Nah, misalkan saya ingin meletakkan di titik ini. Tuh, diletakkan di sini. Nah, di mana untuk vektor sendiri terdiri dari pangkal vektor dan juga ujung vektor. Nah, di mana di sini untuk pangkal vektor sendiri saya letakkan di titik 0 pada sumbu X, dan juga untuk ujung vektor saya letakkan di titik 20. Di titik 20 pada sumbu X. Seperti itu. Nah, terus kita juga bisa menambahkan lagi vektor yang lain. Nah, ini kita bisa tambahkan, kita bisa geser-geser. Kalau misalkan untuk sumbu X sendiri hanya bisa bergeser ke kiri ataupun ke kanan, baik ke sumbu X positif maupun sumbu X negatif. Dia tidak bisa digeser ke atas atau ke bawah, gitu ya. Nah, misalkan kita meletakkan untuk vektor B sendiri, titik pangkal kita letakkan juga di titik 0 pada sumbu X, dan juga untuk ujung vektor kita letakkan di titik negatif 10, di mana titik negatif 10 di sini berarti arahnya mengikuti arah sumbu X negatif, seperti itu. Nah, di sini juga disajikan ya, besar dari vektor B adalah 10 kotak atau 10 satuan. Nah, besar dari vektor A sendiri adalah 20 satuan atau ada 20 kotak. Nah, di mana untuk sudutnya sendiri kita bisa lihat di sini. Ternyata vektor A dia memiliki sudut 0 derajat terhadap sumbu X positif, dan untuk vektor B juga dia memiliki sudut 180 derajat terhadap sumbu X, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui hasil penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B, yaitu terdapat di vektor resultan. Nah, di sini diketahui bahwa penjumlahan dari vektor A ditambahkan dengan vektor B adalah 10 satuan, seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita ubah-ubah, maka vektor resultannya juga akan ikut berubah, seperti itu. Sesuai dengan hasil penjumlahan 2 vektor, seperti itu. Nah, untuk di sumbu Y juga sama, kita bisa tambahkan, misalkan di sini ada vektor D. Dia juga hanya bisa diubah baik ke arah sumbu Y positif maupun sumbu Y negatif. Dia tidak bisa diubah ke kanan ataupun ke kiri. Oke, nah itu merupakan salah satu penjelasan untuk penggunaan simulasi pet untuk explore 1 dimensi. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke explore 2 dimensi. Nah, kalau misalkan untuk explore 1 dimensi sendiri, kita hanya fokus pada satu sumbu kartesius saja, yaitu antara X ataupun Y. Nah, kalau misalkan explore 2 dimensi, ini kita menggunakan 2 sumbu koordinat kartesius, yaitu ada X dan juga ada Y. Nah, di sini juga sama, ada grid ya, ada kertasnya juga, ada kertas kotak-kotak di sini. Kita bisa hilangkan atau kita bisa adakan, seperti itu. Nah, untuk sumbu X dan Y sendiri ini bisa kita ubah-ubah letaknya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita hanya perlu mengklik dan menekan
titik pusat dari si sumbu X dan juga sumbu Y ini agar bisa berubah. Kayak misalkan saya ingin meletakkan di sini. Nah, oke, sama seperti pada fitur di explore 1 dimensi, di explore 2 dimensi juga terdapat fitur-fitur lainnya seperti sum, values, dan juga sudut. Oke, values ini berfungsi untuk menampilkan besar suatu vektor, dan sudut ini fungsinya untuk menampilkan berapa besar sudut antara vektor dengan sumbu X positif, contohnya seperti itu. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat suatu vektor A. Kita bisa tarik vektornya. Nah, saya letakkan titik pangkal vektor A di titik asal 0,0, di mana maksud dari 0,0 yaitu pada sumbu X, pangkal vektor berada di titik 0, dan pada sumbu Y, pangkal vektor berada di titik 0. Nah, terus saya juga bisa mengubah-ubah si ujung vektornya ini. Kita bisa ubah sesuai dengan yang kita inginkan atau kita butuhkan. Nah, saya akan meletakkan di sini, di mana saya meletakkan ujung vektor itu di titik 15,10 ya, di mana maksudnya itu adalah pada sumbu X, ujung vektor berada di titik 15, dan juga pada sumbu Y, ujung vektor berada di titik 10. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa diklik values dan juga sudut. Nah, values di sini berarti menjelaskan bahwa vektor A memiliki besar 18 satuan atau 18 satuan seperti itu ya, atau bisa kita sebut sebagai 18 meter, 18 cm sesuai dengan konteks pada persoalan. Lalu juga di sini ada keterangan sudut ya, di mana sudut dari vektor A adalah 33,7 derajat terhadap sumbu X positif. Seperti itu. Oke, ini juga bisa kita ubah-ubah ya. Nah, jika kita ingin menambahkan satu vektor lagi, itu kita bisa tarik lagi vektornya. Misalkan saya ingin meletakkan untuk vektor B, pangkal vektornya, nah di titik 5, Nah, maksud dari 5,-5 adalah titik pangkal vektor pada sumbu X berada di titik 5, dan pada sumbu Y berada di titik -5 atau berada di sumbu Y negatif dan juga pada sumbu X positif. Nah, untuk ujung vektornya juga bisa kita ubah-ubah. Nah, misalkan saya ingin ujung vektornya berada di sini. Nah, berarti kalau seperti ini ujung vektornya berada di titik -10, -10,-5. Nah, maksudnya adalah pangkal vektor berada di titik -10 pada sumbu X negatif dan juga berada di titik -5 pada sumbu Y negatif. Nah, seperti itu. Oke, pada besar vektor B di sini diketahui bahwa vektor B di sini memiliki besar 15 satuan dan arahnya adalah 180 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui vektor resultannya? Kita bisa mengklik sum. Nah, ini adalah vektor resultan dari penjumlahan vektor A ditambahkan dengan vektor B, di mana vektor resultan di sini memiliki besar 10 satuan dengan arah 90 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, seperti itu. Itu merupakan salah satu penjelasan mengenai bagaimana cara penggunaan simulasi PET pada materi vektor. Oke, nah di atas di sini merupakan informasi-informasi yang sudah dijelaskan tadi. Seperti ini, merupakan besar dari vektor resultan yaitu 10 satuan, lalu ada sudutnya yaitu 90 derajat terhadap sumbu X positif, lalu di sini juga diketahui vektor komponennya. Gitu, komponen terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y, di mana di sini diketahui bahwa besar komponen vektor resultan pada sumbu X adalah 0 satuan, sedangkan pada sumbu Y adalah 10 satuan. Oke, seperti ini untuk penjelasan terkait bagaimana penggunaan PET khusus pada materi vector addition. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan, dan jangan lupa diisi identitasnya terlebih dahulu sebelum mengerjakan bagian ayo mencoba dan juga ayo menganalisa.